manusia mengukurnya. Jadi karakteristik psikologis yang spesifik kayak gitu. Misalnya ini kalau tesnya single trade itu misalnya tingkat keinovatifan konsumen, tingkat kesesuaian konsumen dengan lingkungan, tingkat penerimaan konsumen terhadap produk luar negeri. Jadi ada karakteristik psikologis. Kita kan biasanya kan banyak kan macam-macam, maksudnya karakteristiknya kita satu orang bisa punya karakteristik macam-macam, tidak hanya satu biasanya. Nah tapi kalau yang ini selected single trait personality ini tes biasanya. Jadi dia mau ngetes salah satu karakteristik dari personal manusia. Jadi kepribadian seseorang hanya dari satu karakteristik aja, itu namanya selected single trait personality test. Gitu. Jadi biasanya kalau teori Freud sama neo-Freudian itu mengukurnya lebih ke pakai kualitatif, tapi kalau ini lebih ke kuantitatif biasanya untuk mengukurnya. Jadi ada 3 teori kepribadian ya. Apa aja? Teori kepribadian. Halo? Ini sudah belajar berapa teori dari yang modul-modul kemarin, kan banyak loh. Nggak dirangkum pasti nggak inget semua ya. Dirangkum aja paling ya nggak inget semua. Tapi kan paling nggak ada rangkuman kan belajarnya bisa lebih cepat. Jangan lupa ya, Freudian, neo-Freudian, sama Freud. Sekarang kita bahas tentang kepribadian dan keragaman konsumen. Jadi keinovatifan konsumen dan karakteristik yang terkait. Di pemasar mempelajari perilaku dari inovator. Inovator itu siapa yuk? Jangan tahu nggak inovator itu siapa? Saya yang melakukan inovasi. Contohnya, konsumen yang termasuk golongan inovator. Inovasi dalam hal apa ini? Jadi konsumen itu ada yang jenis inovator. Kayak gimana maksudnya? Pencetus apa? Pencetus Pancasila? Bung Karno. Kalau konsumen, pencetus apa mbak? Yang menjadi pertama untuk hal-hal baru. Hal-hal baru apa? Pencipta apa? Konsumen menciptakan apa? Ya, pemakai produk baru. Jadi dia yang pertama, yang kalau ada produk baru dia yang pakai, atau misalnya dia mencetuskan kegiatan-kegiatan baru, dia langsung pengen
coba biasanya kalau ada barang-barang baru itu jenisnya inovator. Jadi karakteristik dari inovator itu ada beberapa, yaitu tingkat keinovatifan, dogmatisme, karakteristik sosial, tingkat stimulasi optimal, sama pencari keragaman. Jadi ini kalau tingkat keinovatifan itu biasanya ini caranya di halaman 4.9 itu secara umum saya adalah orang terakhir dalam lingkungan pergaulan saya untuk membeli album rock. Nah, ini nih kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih bisa kayak pertanyaan kuesioner. Jadi dia tipe yang gimana dari tingkat keinovatifan, maksudnya di peneliti biasanya tanya kamu tuh kayak gini apa enggak, biasanya jawabannya antara setuju sampai tidak setuju itu. Kalau memang dia tingkat yang inovator, berarti kan kayak misalnya pertanyaan yang nomor 1 ini, secara umum saya adalah orang terakhir dalam lingkungan pergaulan saya untuk membeli album rock terbaru jika diluncurkan. Berarti kalau dia termasuk inovator, jawabannya sangat setuju apa sangat tidak setuju? Itu yang nomor 1 di halaman 4.9. Kalau dia termasuk inovator, pertanyaannya nih, pernyataan nomor 1 itu jawabannya sangat setuju apa sangat tidak setuju? Untuk mengetahui tingkat keinovatifan konsumen. Iya, biasanya akan jawab nggak setuju, karena ini kan terakhir. Kalau inovator itu dia pasti yang pertama. Malah orang lain belum tahu, dia sudah tahu duluan. Biasanya kayak gitu. Cepet lah istilahnya kalau ada barang-barang baru. Nah, terus karakteristik yang kedua itu dogmatisme. Jadi kita itu kan punya kepercayaan, toh. Maksudnya kita istilahnya kita ada sesuatu yang sudah kita yakini dari awal. Nah, terus kalau misalnya ada sesuatu yang baru, itu kita mau nggak sih nerima sesuatu yang baru? Kalau misalnya nggak mau, berarti itu dogmatisme kita biasanya tinggi. Tapi kalau kita mau, biasanya dogmanya nggak terlalu tinggi, biasanya rendah. Jadi dogma itu kan kayak istilahnya apa ya nih jelasin. Kayak mbak itu pokoknya dibilangin bolak-balik, misalnya barang A ini bagus, pokoknya jangan beli yang lain ya kayak gitu, itu kan isinya dogma dimasukkan terus kan ke pikiran kita. Nah, nanti begitu ada barang baru, karena ini misalnya dogmanya tinggi sekali, dogmatismenya tinggi, kita sudah sangat percaya bahwa si barang A itu oke, pokoknya jangan beli yang lain. Kalau memang kita yakin bener, biasanya nanti muncul barang B, kita nggak mau beli barang B. Bahkan misalnya dengar infonya aja wis nggak mau, pokoknya A itu sudah yang paling oke. Nah, itu biasanya dogmanya tinggi. Jadi ini kalau dogmanya rendah, dia masih bisa menerima sesuatu yang baru. Makanya di sini dogmatisme merupakan karakteristik manusia yang mengukur kekakuan atau rigidity dan keterbukaan yang ditunjukkan konsumen terhadap informasi atau hal-hal baru yang kurang familiar atau yang tidak sesuai dengan sistem keyakinan mereka itu tadi. Jadi yang kalau dogmatismenya tinggi, berarti dia tidak bisa menerima hal-hal baru. Tapi kalau rendah, masih oke. Itu dogmatisme. Terus yang ketiga itu karakter sosial. Ini biasanya ada inner directedness sama other directedness. Ini konsumen cenderung menggunakan nilai-nilai maupun keyakinan dalam dirinya sendiri dalam mengevaluasi produk. Tapi kalau yang other itu lebih mempertimbangkan petunjuk dari orang lain. Jadi hampir sama idenya kayak itu loh, teori reason action dari Ashton sama Fishbein itu loh, ingat kan? Jadi untuk perilaku pembelian itu bisa dari norma subjektif, itu maksudnya dari pendapat orang lain dari luar, yang satunya dari sikap atau dari keyakinan yang kita miliki. Ini sama karakter sosial ini juga kayak gitu. Jadi kalau inner directedness itu berarti dari dalam, jadi dari diri kita sendiri yang memutuskan kita mau beli apa. Tapi kalau yang other itu biasanya kita lebih mendengarkan pendapat orang lain. Itu bedanya. Itu karakter sosial. Terus yang
4 itu ada